Anyway, pernah nggak sih lu punya masalah dalam hidup dan merasa ingin kabur dan pergi ke dunia yang baru? Kalau gitu, bercermin solusinya. Tapi ini bukan tentang cermin. Berenang di lautan cuma pakai kolor, ini dia Lonely Castle in the Mirror. Film dimulai dengan seorang gadis SMP yang bernama Kokoro Anzai yang baru saja terbangun dari tidurnya setelah bermimpi. Di hari yang sama, dia dan ibunya pergi ke sekolah psikolog untuk melakukan konsultasi. Di sana Kokoro bertemu dengan seorang psikolog yang bernama Kitajima. Kitajima mengetahui latar belakang Kokoro bahwa dia adalah murid SMP 05 Yukika dan menceritakan bahwa dia dulunya juga adalah murid SMP 05 Yukika. Bisa dibilang sekarang dia adalah alumni SMP 05 Yukika. Kokoro-san wa Yukishina Daigo Chugakkou no seito san nano ne. Watashi mo sou datta no yo. Masa perkenalan selesai dan Kokoro pun menceritakan ceritanya kepada Kitajima. Ia bercerita tentang mimpinya di mana seorang murid pindahan tiba-tiba datang di kelasnya dan langsung menyapa Kokoro sambil berjalan ke arahnya. Kokoro lama tidak berjumpa. Kokoro berharap mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Namun sayangnya, ia tahu bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Di sini Kokoro menceritakan sebuah harapan di mana temannya sudah tiada bisa kembali lagi kepadanya. Namun ia tahu bahwa itu sudah tidak mungkin terjadi. 例えば、夢見る時がある。たくさんいるクラスメートの中に私がいることに気づいて、ココラちゃん、久しぶりってまっすぐ。そんな奇跡が起きないことは知っている。 Adegan kemudian berpindah ke bulan Mei. Kokoro dengan ekspresi lesu turun dari kamarnya dan menghampiri ibunya. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa perutnya sedang sakit sehingga tidak bisa pergi ke sekolah, yang membuat ibunya untuk kesekian kalinya memintakannya izin kepada pihak sekolah. Iku no? Ikanai no? Ah, ohayou gozaimasu. Setelah itu Kokoro pun kembali ke kamarnya sementara ayah dan ibunya sudah berangkat ke kantor untuk bekerja. Kokoro menghabiskan setengah harinya di kamar sampai ke waktu jam pulang sekolah. Kokoro menatap ke jendela dan melihat satu-satunya teman dekatnya yaitu Moe Tojo mampir ke depan rumahnya dan meninggalkan sebuah surat di kotak surat. Kokoro tidak sempat melakukan sapaan kepadanya, namun dia segera pergi meninggalkan pekarangan rumahnya. Berselang beberapa saat Moe pergi, cermin yang ada di kamar Kokoro tiba-tiba memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Kokoro penasaran dan mencoba untuk menyentuhnya. Namun, Kokoro justru terhisap ke dalam cermin tersebut dan membawanya ke sebuah dunia yang sangat berbeda, di mana dia tiba-tiba tembus ke sebuah kastil yang berada di tengah hamparan lautan, di mana tidak ada satupun bangunan lain yang ada di sekelilingnya. Kokoro disambut oleh seorang perempuan dengan gaun merah khas, serta topeng serigala yang menutupi mukanya. Kokoro yang asin dan merasa takut dengan apa yang dilihatnya, membuatnya segera bergegas untuk menghampiri cermin portal yang ada di belakangnya untuk segera kembali ke rumahnya. Tapi usaha Kokoro untuk kabur dengan cepat dihentikan oleh gadis bertopeng serigala yang langsung melakukan kuncian terhadap pergerakan Kokoro. Yokoso Anzai Kokoro-san, omachi shite mashita. あなたはめでたくこの城のゲストに招かれたのです。帰る。話して。うるさい。Gadis bertopeng itu kemudian langsung menyeret Kokoro untuk masuk ke dalam kastil. Di dalam kastil, Kokoro bertemu dengan 6 orang lainnya yang sudah masuk duluan sebelum Kokoro. Dan Kokoro adalah anggota terakhir yang mereka tunggu. Mereka semua bisa masuk ke tempat itu diakibatkan oleh sebuah hal yang sama, yaitu mereka melihat cermin di kamar mereka tiba-tiba memancarkan cahaya. Minna anata o matte no yo. Anata ga saigo dakara tte. Kagami ga hikatte, koko ni tsunagatte. Karena penasaran, Kokoro langsung mempertanyakan alasan kenapa mereka dikumpulkan di kastil itu. Dan gadis bertopeng yang memperkenalkan namanya sebagai Okami langsung menjelaskan tentang semuanya. Okami melihat ini semua sebagai permainan, di mana ada hal yang harus dicapai oleh 7 orang peserta yang ia sebut sebagai Akazukin selama berada di kastil ini.
Di suatu sudut kastil, terdapat sebuah ruangan rahasia yang dapat mengabulkan keinginan mereka. Namun, ruangan itu tidak dapat ditemukan atau diakses dengan mudah, karena untuk membukanya juga dibutuhkan sebuah kunci yang juga tersembunyi di suatu titik di dalam kastil. Mereka bisa kapanpun datang ke kastil untuk mencari kunci setiap harinya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Jepang. Jika melanggar waktu ketentuan dan tetap tinggal di kastil melewati jam 5, mereka akan dimangsa oleh serigala. Hanya ada satu orang yang dapat melakukan permintaan, untuk satu permintaan juga. Dan jika permintaan itu sudah terwujud, maka kastil ini akan menghilang. Dan mereka akan diberikan waktu untuk mencari kunci dan membuat permintaan sampai bulan Maret tahun depan. Karena di saat itulah kastil ini akan menghilang dengan sendirinya. Dan waktu mereka pun berakhir di situ. Setelah menjelaskan semuanya kepada Kazukin, Okami pun membawa para Kazukin keliling kastil dan memperlihatkan masing-masing kamar yang sudah disediakan untuk mereka. Mereka juga dibawa ke semacam ruangan keluarga di mana mereka dipersilahkan untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Para Kazukin memperkenalkan diri dan nama-nama mereka adalah yang pertama tentunya Kokoro yang sekarang sudah menginjak kelas 7, Aki kelas 9, Fuka kelas 8, Ryo kelas 7, Subaru kelas 9, Masamune kelas 8, dan Uresino kelas 7. Setelah melakukan perkenalan, tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala yang sangat keras. Itu adalah suara peringatan yang menandakan waktu sudah menunjukkan pukul 4:45. Yang menandakan bahwa mereka harus segera pulang, karena mengingat aturan yang tidak memperbolehkan mereka untuk tinggal di kastil melewati jam 5 sore. Dan pada saat itu, para Kazukin pun bergegas pergi menghampiri portal cermin dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Sekarang sudah bulan Juni, 1 bulan berlalu sejak kejadian itu. Kini Kokoro lagi-lagi berada di kamarnya dan tidak pernah lagi mencoba untuk masuk ke dunia cermin setelah hari itu. Kokoro berdiri di depan jendelanya dan melihat kembali teman sekelasnya, Moe Tojo, yang memasukkan sebuah surat untuknya di kotak surat. Dan saat itu jugalah dia mengingat kejadian yang selalu mengganggunya. Kokoro sendiri sebenarnya sangat jarang pergi ke sekolah karena sering mendapatkan masalah sosial di sekolah. Dia tidak memiliki banyak teman dan cenderung sering dibully oleh seorang siswa yang bernama Sanada Mori dan circle-nya. Sanada seringkali menyebarkan hal-hal buruk mengenai Kokoro yang membuat Kokoro sangat sulit mendapatkan teman. Bahkan satu-satunya teman terdekat dari Kokoro yaitu Moe sering sekali mendapatkan pengaruh untuk menjauhi Kokoro. Tidak hanya di lingkungan sekolah, bahkan bullying yang diterima Kokoro sangat parah. Bahkan sampai ke rumah, di mana rumahnya pernah didatangi oleh Sanada saat semua orang tuanya sedang pergi bekerja seperti biasanya. Hal itulah yang membuat Kokoro selama ini merasa depresi dan trauma sehingga jarang pergi ke sekolah. Setelah merenungkan semuanya, Kokoro menemukan sebuah keinginan yang ingin ia capai, yang menjadi alasan kuatnya untuk kembali ke dunia cermin dan mencari kunci yang dapat membuatnya bisa mengabulkan keinginannya. Kokoro masuk kembali dan disambut dengan baik oleh teman-teman Akatsuki lainnya. Kehangatan itu mulai memberi rasa nyaman kepada Kokoro, dan sejak saat itu Kokoro mulai rutin untuk datang ke kastil tiap harinya. Dan beberapa kali kesempatan, dia juga berusaha mencari kuncinya namun tidak ketemu. Keseruan demi keseruan pun mereka habiskan di kastil, sampai ke bulan-bulan berikutnya. Uresino yang suka membagi makanan masakan ibunya, Masamune yang sangat suka main game konsol, Fuka yang sangat berbakat main piano, Subaru yang menyukai permainan jadul bertipe strategis, Rion yang kadang terlambat karena ikut sekolah sepak bola di Hawaii, Aki yang kerap kali membagi kehangatan dengan teh stroberi yang dibawanya, dan banyak hal yang membuat kehidupan mereka saat berada di kastil terasa bermakna. Sampai ke bulan Agustus, sempat terjadi persitegangan di antara mereka. Ada beberapa candaan yang membuat Uresino marah. Dia selama ini berusaha membagikan setiap makanan yang dimilikinya,
namun merasa tidak dianggap bahkan seringkali ditertawakan. Perasaan sedih yang seringkali Uresino rasakan di kehidupan nyatanya, menjadi orang yang selalu disepelekan. Emosi Uresino memuncak dan langsung memutuskan untuk pergi. Dia mengaku ingin mulai fokus ke sekolahnya dan membuktikan bahwa dia berbeda dari Akazukin lainnya yang akademiknya bermasalah dan jarang pergi sekolah. Pengecualian untuk Rion yang aktif dalam SSB-nya di Hawaii. Namun dia tetap bisa mengatur waktu untuk pergi ke sekolah dan pergi ke kastil dikarenakan perbedaan waktu antara Hawaii dan Jepang. Sedangkan kastil ini menggunakan standar waktu Jepang. 風花ちゃんにもプレゼントしたんだろ。ママお手製のクッキー。みんな僕のことバカにしてたでしょ。いつもそうだよ。みんな一緒じゃない。外されたり嫌われたりして友達だっていないんだ。僕2学期から学校行くからバッカみたい。みんな学校行ってないんだよね。行けてないんだよね。 1 bulan berlalu sejak persitegangan yang terjadi di kastel. Sekarang di bulan September, para Akazukin masih pergi secara rutin seperti biasa. Begitupun dengan Uresino yang kembali datang semenjak kejadian itu. Dia datang dengan kondisi tubuhnya yang penuh dengan perban. Dikarenakan saat dia memutuskan untuk aktif ke sekolah, dia malah dibully dan terjadi perselisihan sehingga membuat Uresino babak belur. Tapi untungnya saat dia memutuskan untuk datang kembali ke kastil, dia disambut dengan hangat dengan Akazukin lainnya. Di bulan yang sama, tiba-tiba guru sekolah Kokoro yaitu Kitajima datang menghampiri rumah Kokoro. Sebenarnya Kitajima ingin berbicara dengan orang tua Kokoro, namun dikarenakan saat itu mereka pergi bekerja, jadi Kitajima hanya menyampaikan pesannya secara personal kepada Kokoro. Dia menyemangati Kokoro untuk melawan masalah yang sedang dihadapinya, dan menenangkan Kokoro untuk datang ke sekolah jika dia mau saja. Sebelum pergi, Kitajima juga memberikan buah tangan kepada Kokoro, yaitu teh strawberry favoritnya. 久しぶりね。元気だった？この後も思ったんだけど、ココロちゃんと2人で私が学校行けないの私のせいじゃないって。ココロちゃんは毎日戦ってるでしょ。ココロちゃんがスクールに来たいと思った時に来てくれたらいい。私が好きな紅茶なの。もしよければ飲んで。 Di bulan Oktober, untuk pertama kalinya para Akazukin mencoba kompak untuk mencari kunci secara bersama-sama. Dengan kesepakatan, nanti akan dilakukan undian siapa yang akan melakukan permintaan. Meskipun pada akhirnya kerjasama itu tidak membuahkan hasil. Okami mengapresiasi kekompakan mereka untuk mencari kunci dan memberitahu sebuah informasi tambahan di mana saat satu permintaan sudah terwujud, maka ingatan mereka tentang semua hal yang pernah mereka lakukan di dalam kastil juga akan menghilang, termasuk bahwa mereka akan saling melupakan satu sama lain. Berbeda jika sampai bulan Maret tahun depan tidak ada permintaan yang terjadi, maka ingatan mereka tentang kastil akan tetap ada. 大いにやってくれたまえ。願いを叶えた時点でお前たちはここでの記憶をいつも忘れるし、この私のことも全部、ここで過ごしたことも全部忘れる。 Di bulan November, saat Rion sedang memainkan kotak musik yang ada di kastil, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari Uresino. Semua Akazukin datang menghampiri dan melihat Aki yang masih mengenakan seragam sekolah sedang tersungkur di depan cermin portal dengan wajah pucat dan tubuh yang gemetar. Aki mencoba meyakinkan semuanya bahwa dia baik-baik saja, kemudian berdiri kembali dengan tegak. Satu hal yang disadari Kokoro dari Aki adalah saat itu Aki mengenakan seragam sekolah SMP 05 Yukika. Dan Aki mengkonfirmasi hal tersebut bahwa dia memang sekolah di SMP 05 Yukika. Tidak hanya Aki, tapi semua Akazukin juga mengaku sekarang sekolah di SMP 05 Yukika, kecuali dengan Rion yang sekolah di Hawaii dan sebenarnya baru berencana untuk pindah ke SMP 05 Yukika. Yang tentunya fakta itu membuat semuanya menjadi sangat terkejut. その制服雪品第五中。みんな南東京市にある雪品第五中学の生徒だなんて。うちの中学にこんなに学校行ってない子がいるんだ。前にハワイへ行っちゃったから。でも雪品第五に行く予定。 Di bulan yang sama, Kokoro akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan masalahnya kepada ibunya.
menceritakan bagaimana dia sering dibully sehingga jarang pergi ke sekolah. Ibu Kokoro yang mendengar cerita Kokoro pun terkejut dan menangis. Dengan penuh simpati, ia langsung memeluk Kokoro dan meminta maaf karena selama ini kurang memperhatikan Kokoro. 今まで話せなかった。話したかったんだけど。そんな、全然知らなかった。お母さん、本当にごめん。気づいてあげられなくて。戦おう。お母さんと一緒に戦おう。 Di bulan Desember, wali kelas dari Kokoro yaitu Pak Ida datang ke rumah Kokoro membujuk Kokoro agar kembali ke sekolah dan berbaikan dengan Sanada. Tapi apa yang justru Pak Ida katakan bukannya membuka hati Kokoro, tapi justru membuat Kokoro semakin sedih karena aslinya Pak Ida tidak paham dengan apa yang Kokoro alami dan cenderung lebih mendengar cerita yang disampaikan oleh Sanada daripada cerita Kokoro. Ibu Kokoro yang mengerti posisi Kokoro pun langsung mengusir Pak Ida karena telah membuat Kokoro tidak nyaman. いや、会ってくれて嬉しいよ。どうだ、いっそ真田と会って話してみないか。ああ、誤解されやすいところもある子だからね。行き違い？反省しているとしたら、それは自分が先生。まずは心の口から何があったのか。学年主任の先生か校長先生かどなたかと一緒。 Di dalam kastil, Masamune tiba-tiba mengungkapkan hal yang tidak terduga, di mana dia meminta kepada mereka semua untuk pergi ke sekolah setidaknya di semester 3 dan mencoba untuk saling bertemu di dunia nyata. Para Kazukin pun setuju akan hal itu dan membuat janji untuk bertemu di UKS sekolah di bulan Januari atau awal semester ganjil. 最初の1日だけでいい。頼む。 Bulan Januari pun tiba. Kokoro akhirnya memutuskan untuk berangkat sekolah untuk bertemu dengan teman-temannya sesuai dengan janji yang pernah terucap sebelumnya. Ibunya mengkhawatirkannya dan menawarkan untuk menemaninya. Tapi Kokoro menolak dan memilih untuk pergi sendiri. Di loker sekolah, Kokoro kembali bertemu dengan Moe. Tapi tidak seperti biasa, Moe bahkan tidak menyapa Kokoro sama sekali dan hanya berjalan melewatinya. Dan Kokoro pun sangat bingung dengan sikap Moe tersebut. Kokoro pergi ke UKS sekolah sesuai dengan janji pertemuan mereka sebelumnya. Kokoro membuka pintu UKS dan melihat tidak ada siapapun di sana kecuali dengan petugas UKS. Kokoro mempertanyakan mereka semua ke petugas UKS dan tidak ada satupun di antara mereka yang ia kenal. Bahkan tidak ada murid atas nama Aki, Subaru, Masamune, Fuka, dan Uresino di SMP 05 Yukika. Kokoro shock mendengar hal itu dan tiba-tiba langsung pingsan. 嬉野くんは1年の。1年生にそんな生徒はいないけど。 Kokoro terbangun dari pingsannya dan melihat Kitajima yang berada di dekatnya. Kokoro mempertanyakan alasan Kitajima bisa berada di dekatnya. Dan dia mengungkapkan bahwa dia mengetahui kalau Kokoro pergi ke sekolah dari ibunya. Jadi dia berusaha untuk menjaganya. Sambil menangis, Kokoro menceritakan kejadian sebelumnya, di mana Moe sudah tidak menyapanya sama sekali. Dia mengungkapkan ketakutannya bahwa Moe sudah berubah dan sudah tidak menganggapnya lagi sebagai teman. Tapi Kitajima mencoba meyakinkan Kokoro bahwa Moe adalah orang yang baik. Bahkan alasan kenapa dirinya mengetahui masalah yang sedang dialami oleh Kokoro karena Moe. Moe yang melaporkan pembulian yang dialami Kokoro kepada dirinya. Dan penjelasan itu pun membuat Kokoro menjadi lebih lega. Kokoro kembali memasuki dunia cermin dan bertemu kembali dengan para Kazukin. Kecuali dengan Masamune yang saat itu sedang tidak datang. Mereka semua sedang merasa keheranan. Karena mereka semua mengaku telah datang ke UKS sesuai janji, tapi tidak ada satupun dari mereka yang saling bertemu. Bahkan setiap menanyakan nama-nama mereka, tidak ada yang mengenali bahkan tidak terdaftar sebagai siswa sekolah. Mereka mulai saling mempertanyakan eksistensi satu sama lain. Mereka ini benar-benar ada atau tidak. どうして来なかったの？あ、違う。私も言った。1年生に心なんて子はいないって言われた。どういうこと？ Kini di bulan Februari, setelah sekian lama menghilang, Masamune akhirnya kembali datang ke kastil. Dia menjelaskan sebuah teori yang mengatakan bahwa mereka semua berasal dari SMP 05 Yukika, tapi dari realitas atau universe yang berbeda. Semua yang mendengar hal itu pun kebingungan dan mencoba mempertanyakan kebenaran teori itu kepada Okami.
Okami menyangkal teori itu dan mengatakan bahwa mereka bisa bertemu di dunia nyata. Tapi Okami tidak menjelaskan secara lebih lanjut dan menyuruh mereka untuk menemukan sendiri jawabannya berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah ia siapkan di sepanjang kastil. Mendengar hal itu, masing-masing dari Akatsuki pun langsung dengan kompak mengungkapkan bahwa mereka menemukan sebuah tanda X di kamar mereka dan juga dapur, yang jika dijumlahkan jumlah X yang berhasil mereka temukan sebanyak 6. Di dunia nyata, Kokoro mencoba membuka kotak suratnya dan melihat surat Moe yang diperuntukkan untuknya. Surat itu berisi permintaan maaf Moe kepada Kokoro atas apa yang telah terjadi di sekolah sebelumnya. Memasuki bulan terakhir kastil, yaitu bulan Maret, tepat 2 minggu sebelum bulan Maret berakhir. Mereka berkumpul dan mengungkapkan kondisi mereka saat ini. Beberapa di antara mereka yang sudah lanjut ke jenjang sekolah selanjutnya, yaitu SMK, ada yang memutuskan untuk pindah sekolah, dan beberapa memilih tetap sekolah di SMP 05 Yukika. 周りがもう一度3年やれって言うから。私まだ決めてないから焦る。 Saat itu Kokoro juga mulai menentukan nasib sekolahnya melalui pertemuan makan siang bersama ibunya dan juga Kitajima Sensei. Ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk Kokoro pada pertemuan itu. Yang pertama, Kitajima menawarkan Kokoro untuk tetap sekolah di SMP 05 Yukika, tapi dengan kelas yang terpisah dari Sanada dan wali kelas baru tentunya. Atau pindah ke SMP kota sebelah sesuai dengan yang ditawarkan ibunya. Ataupun tawaran lain dari Kitajima untuk masuk ke sekolah psikolog, yang tentunya Kokoro tidak harus memilih untuk masuk SMP lagi. Pada akhirnya Kokoro memutuskan untuk tetap lanjut sekolah di SMP 05 Yukika dengan kelas yang terpisah dari Sanada Mori dan teman-temannya. Kokoro juga menginginkan satu kelas dengan Moe, namun sayangnya Kitajima Sensei mengungkapkan bahwa Moe Tojo sebentar lagi pindah sekolah. Dia akan pindah ke Nagoya mengikuti ayahnya sebagai seorang dosen yang dipindah tugaskan di sana. Kokoro-chanのこれからのこと、お母さんとも何度かお会いして、一度お父さんにもお会いしたわ。雪品第5に行きたければ真田さんと別のクラスにしてもらえるんです。あ、それから担任もなるべく変えてほしいって。コロが転校したければ隣の学区の中学に行くこともできるし、心の教室に来てもいいし。Pada tanggal 29 Maret, 2 hari sebelum masa akhir kastil, Kokoro mempersiapkan semua bingkisan hadiah untuk acara perpisahan yang akan dilaksanakan di tanggal 30 Maret. Kokoro duduk di depan hadiah yang disiapkannya, sambil merenung, mengingat kembali kebersamaan mereka di dalam kastil. Dan di saat itu juga Moe memanggilnya datang ke rumah, juga untuk pertemuan terakhir mereka sebelum Moe berangkat ke Nagoya di keesokan harinya. Di sana mereka makan es krim bersama. Moe meminta maaf kepada Kokoro karena tidak menyapanya saat itu. Dikarenakan saat Kokoro tidak pergi sekolah, yang menggantikan posisi Kokoro sebagai orang yang dibenci oleh Sanada adalah dirinya. Dan saat itu dia melihat Kokoro akhirnya pergi kembali ke sekolah. Dia tidak ingin Kokoro kembali dibully oleh Sanada. Itulah kenapa dia tidak ingin terlihat berhubungan dengan Kokoro di sekolah. Kokoro terkejut mendengar hal itu dan berterima kasih kepada Moe karena selama ini menjadi temannya. 3学期の最初、靴箱のとこで会った時、ごめんね。私、真田たちから外されてて、本当は話したかったんだけど話せなかった。 Saat ingin pulang ke rumahnya, Kokoro tertarik dengan salah satu lukisan milik Moe yang mengilustrasikan seekor serigala dan 7 domba. Kokoro tertarik dengan itu karena merasa penggambarannya relate dengan apa yang Kokoro alami di dalam kastil. Kokoro kemudian meminjam lukisan itu dan akan mengembalikannya pada keesokan harinya. Kokoro membawa lukisannya pulang ke rumahnya, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat cermin yang biasa menjadi portal baginya untuk terhubung dengan kastil tiba-tiba pecah dan hanya tersisa potongan kecil yang masih utuh di bagian bawah cermin. Kokoro pun kebingungan dan khawatir dengan apa yang terjadi. Di bagian cermin yang masih utuh, Kokoro bertanya kepada Okami apa yang sebenarnya telah terjadi. Cermin itu langsung merefleksikan wajah Rion dan yang lainnya, yang menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi.
Hal itu terjadi karena Aki melanggar peraturannya, di mana dia tetap tinggal melewati jam 5 sore, sehingga Aki sekarang telah dimakan serigala. Begitupun dengan dirinya dan yang lainnya yang sebentar lagi dimangsa oleh serigala. Sebenarnya mereka semua kecuali Aki sudah pulang menjelas batas akhir. Namun karena Aki yang tetap tinggal di kastil, membuat mereka semua tertarik masuk kembali. Rion sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya yang mempercayai Kokoro bisa menyelamatkan Aki dan mereka semua dengan menemukan kuncinya. Refleksi di cermin itu kemudian berakhir dengan teriakan Rion dan yang lainnya. Kokoro yang melihat itu pun langsung shock dan menangis sebelum akhirnya mengumpulkan tekadnya untuk menyelamatkan teman-temannya. どうして狼様教えてどうしてこんなことに心秋がルールを破った食われたギリギリ家に戻ったんだけど鏡に引きずり込まれたの多分 Melalui pecahan cermin yang masih tersisa, Kokoro berhasil memasuki kastil dan mulai mencari kuncinya. Dia memanfaatkan lukisan yang sebelumnya dia pinjam dari Moe untuk menuntunnya mencari semua 6 titik X yang ada di kastil yang akan menjadi kunci agar bisa melakukan permintaan. Setelah mengumpulkan semuanya, Kokoro menghampiri jam dinding besar yang ada di kastil yang akan menjadi lokasi terakhir atau tempat kunci itu berada. Tanda X yang sebelumnya dikumpulkan Kokoro membuka pintu pada jam dinding tersebut. Dan tiba-tiba terbentuk tangga ajaib yang membawa Kokoro naik ke pintu jam itu. Kokoro berhasil masuk dan menemukan sebuah kunci yang ada di dalamnya. Saat Kokoro memegang kuncinya, dia melihat bagaimana semua teman-temannya yaitu para Akazukin memiliki masalah dalam hidupnya. Masamune, Subaru, Resino, dan Fuka yang tidak punya teman dan sering dibully di sekolah. Rion yang kehilangan kakaknya karena penyakit saat ia kelas 6 SD, dan Aki yang kehilangan nenek dikhianati pacarnya, bahkan pernah hampir mengalami pelecehan seksual bahkan di rumahnya sendiri. Atashi no kareshi. ポケベルかガキのくせに学校でも浮いてるし家にもいたくないしもう居場所ないよ帰りたくないアキちゃんどこアキアキKokoro yang saat ini sedang memegang kuncinya hanya bisa menangis saat melihat kisah kelam dan kesedihan dari mereka semua. Ia kemudian ditenangkan oleh Okami dan mulai melakukan permohonan di ruangan permohonan. Di depan Kokoro ada banyak sekali cermin berlapis, di mana Kokoro berteriak meminta agar Aki bisa kembali lagi dengan pelanggaran yang pernah ia lakukan dihapuskan. Kokoro berlari menembus setiap refleksi cermin yang ada di depannya sambil berteriak memanggil Aki untuk kembali. Semuanya juga muncul di belakang Kokoro dan menarik Aki untuk kembali. Dan dengan hal itu, satu permintaan dari Kokoro pun terwujud. Mereka pun akhirnya kembali berkumpul bersama, dan Kokoro akhirnya mengetahui jawaban kenapa mereka tidak bisa bertemu. Ia menyadarinya saat ia melihat kilas balik kehidupan mereka semua. Ia menyadari bahwa mereka sebenarnya berasal dari timeline yang berbeda. Nagahisa Subaru yang berasal dari tahun 1985, Inoue Akiko yang berasal dari tahun 1992, Anzai Kokoro dan Mizumori Rion yang berasal dari tahun 2006, Masamune Aso yang berasal dari tahun 2013, Hasegawa Fuka yang berasal dari tahun 2020, dan Uresino Haruka yang berasal dari tahun 2027. Mereka semua berasal dari SMP 05 Yukika, kecuali dengan Rion yang baru berencana untuk pindah ke sana. Sebelum kastil menghilang dan sebelum ingatan mereka memudar, mereka diberi waktu oleh Okami untuk saling berinteraksi untuk terakhir kalinya. Mereka kemudian menulis nama lengkap mereka masing-masing di dinding kastil.
dan pamit satu sama lain sebelum mereka akan melewati portal untuk terakhir kalinya. Dan di saat itulah Rion menduga bahwa Okami adalah kakaknya. Hal itu berdasarkan kastil tempat mereka sekarang sama persis dengan miniatur milik kakaknya. Kotak musik yang sama dengan mainan miliknya, serta kata-kata terakhir yang kakaknya ucapkan padanya yang ingin agar Rion bisa mewujudkan satu keinginannya, sama halnya dengan sistem yang ada di kastel ini. 姉ちゃん、そっくりだよね。あのドールハウスに閉まるはずだった明日は姉ちゃんの命日だ。小さな女の子に見えるのは姉ちゃんが元気だった頃の雪品大吾中に行きたかったけど Meskipun banyak bukti pendukung yang disebutkan Rion, tapi Okami belum menanggapi pertanyaan Rion tersebut. Okami mengantar mereka menuju portal cermin, dan satu persatu dari mereka pun melewati portal itu untuk kembali. Kini tersisa Rion yang paling terakhir. Rion meminta satu permintaan kepada Okami, yang meminta agar dirinya tidak melupakan semuanya tentang teman-temannya. Okami menjawab bahwa dia akan mempertimbangkannya dan melepaskan topengnya sekaligus mengkonfirmasi bahwa dia adalah kakaknya. Kita pun kembali ke awal film, di mana Kokoro datang ke seorang guru psikolog untuk melakukan konsultasi. Dia adalah seorang guru yang baru pindah ke sana. Dia adalah Inoue Kitajima Akiko. 北島明子先生、新しい名札？ええ、どう？私北島って言います。座っていい？心さんは雪品第五中学校の生徒さんなのね。大人になって心。 Di hari-hari berikutnya, Kokoro pun melanjutkan chapter hidupnya di SMP 05 Yukika dan disambut oleh laki-laki yang tak ia kenal di depan gerbang masuk sekolah. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Mizumori Rion. Setelah itu mereka pun melangkah masuk ke sekolah bersama. Yang nampaknya Rion jadi pindah ke SMP 05 Yukika dan ingatannya tentang kastil cermin dan teman-temannya tidak terhapus. Lonely Castle in the Mirror pun tamat.